Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini kita merayakan 1 Syawal 1445 Hijriah. Barangkali kita bisa merefleksi diri selama kita hampir 1 bulan melaksanakan ibadah saum, apa yang akan kita raih. Karena hari ini kita adalah hari kemenangan. Hari kemenangan bagaimana kita melaksanakan salah satu, apa itu? Hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita apakah diperturutkan kembali? Ya, kalau dalam bahasa fisik kita mungkin dapat gangguan. Gangguannya banyak. Gangguan secara internal atau juga gangguan secara eksternal. Internal kita barangkali kalau pada saat kita saum di bulan Ramadan, kita bisa mengatur pola makan, pola minum, bahkan juga pola konsumtif. Tetapi saat hari ini di bulan Syawal, apakah kita akan kembali lagi ke hal-hal yang buruk, terutama tadi tentang kesehatan, tentang materi, tentang pemborosan. Bahkan sebenarnya pada saat saum kita tuh diberikan satu anugerah yang terindah. Apa itu? Kepedulian terhadap sesama. Bagaimana kita melaksanakan kepedulian di surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahunal ladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Artinya, apa yang harus kita lakukan? Jadi pada saat 1 Syawal 1445 Hijriah hari ini, kita kemenangan, kita mengucapkan takbir, kita mengucapkan tahmid, kita menyebutkan tahlil. Tapi apa yang terjadi di kita? Jangan-jangan kita masih ego. Bagaimana rasanya kita hari ini kemenangan, bagaimana rasanya kita diberikan kekuatan. Tapi yang terpenting sebenarnya apa yang kita lakukan hari ini adalah harus menjadi gambaran ke depan. Kalau saum kita ingin diterima oleh Allah, pada saat kemarin mungkin 10 hari terakhir kita mengalami bagaimana kita melaksanakan i'tikaf. Kita selalu berdoa saat i'tikaf itu kan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Allah itu sangat suka kepada orang yang meminta maaf. Dan kita juga ingin diberi maaf oleh Allah. Tetapi pada saat kita bulan Syawal seolah kita dendam gitu ya. Kita tidak mau gibah, kita tidak mau namimah. Tetapi di bulan Syawal kita melakukan lagi. Berarti sebenarnya saum kita, bahkan sholat kita, zakat kita, infak kita itu seolah-olah tidak ada bekasnya. Sehingga kalau kita hari ini kalimatnya menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Ya Allah, terimalah saum saya, gitu kan, gitu, saum kami. Dan apa yang terjadi? Jangan-jangan siyamana wa siyamakumnya tidak diterima, gitu ya. Kalau kita ingin menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin, tapi batin kita kadang tidak merasakan itu. Getaran tadi yang disampaikan oleh saya pada saat di awal, bagaimana dimunculkan kalimat lafaz Allahu Akbar tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu adalah gambaran pada saat kita datang beramai-ramai, berbondong-bondong ke lapangan melaksanakan sholat Idul Fitri. Rasanya bagaimana kita meraih satu kemenangan, meraihkan satu yang disebut la'allakum tattaqun. Jangankan untuk meraih itu, mendengar lafaz takbir saja, takbiran yang kita lakukan, kita apakah merinding bulu kuduk kita? Merasakan bagaimana getaran takbir itu dalam ranah-ranah kehidupan kita, dalam hati kita. Sehingga mari kita gambarkan yang kita doakan setiap malam 10 hari terakhir itu.
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni itu gambarkan sehingga pada saat ketemu dengan orang itu kita sampaikan bagaimana orang mengatakan mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum. Saat nanti kita dan hari ini kita lakukan kemenangan kita, jangan lupa, jangan dulu ke makam sebaiknya, tapi temui dulu saudara-saudara kita, orang tua kita yang masih hidup. Kita mohon maaf begitu. Baru setelah itu bolehlah kita ke makam untuk mendoakan. Jangan terbalik. Ke makam dulu, baru ke yang hidup. Jangan terbalik. Ke orang yang hidup dulu, baru ke orang yang meninggal. Sehingga raihnya, pahalanya mulai kita ikuti, niatkan. Innama a'malu binniat. Niatnya adalah ibadah. Mudah-mudahan saum kita diterima oleh Allah. Dan amal-amal dari mulai sedekah, infak, dan terutama zakat fitrah yang kita lakukan. Pada saat kita di malam takbiran, di malam 1 Syawal itu kita lakukan. Barangkali itu yang harus kita lakukan. Sehingga 1 Syawal itu menjadi penggerak kita akan menghadapi lagi nanti Zulqa'dah dan Zulhijjah nanti. Jadi gerakan-gerakan Syawal itu akan melakukan perubahan-perubahan di saat kita dididik selama 1 bulan di candra di muka. Kawas candra di muka kita, bagaimana saum kita agar diterima oleh Allah. Kita lakukan implementasinya di bulan Syawal, di bulan Zulqa'dah dan di bulan Zulhijjah. Barangkali itu, mudah-mudahan, barangkali saya juga banyak kesalahan dan saya juga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Apa yang kita lakukan mungkin secara kata, secara perbuatan, bahkan mungkin pandangan saya sering. Karena berbeda, laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Laki-laki biasanya pandangannya harus dijaga. Kalau perempuan itu biasanya telinga. Dekat dengar gosip, apalagi laki itu memandang. Nah itu yang bahaya, jangan sampai lebih. Jangan lebih dari yang kita lakukan. Dan mendengar juga harus banyak kita merekonstruksi, jangan sampai kita masukin ke hati baru kita lakukan, tapi diterima, dipahami dengan baik. Itu saja mungkin barangkali, mudah-mudahan di hari yang fitri ini, di hari yang penuh kegembiraan ini, kita berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan sanak saudara, dan juga berkumpul di seluruh umat yang ada di dunia. Kita merayakan kemenangan, dan kemenangannya yang terpenting adalah kemenangan melawan hawa nafsu. Itu saja mungkin, mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama 1 bulan memberikan kebaikan kita baik di dunia maupun di akhirat. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.